Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suri dari Fakultas Kedokteran 2020 dengan NIM terakhir 174 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan cara menyitasi dan gaya Vancouver. Di sini saya ingin membatasi, yaitu saya akan menyitasi dengan cara manual ya. Kalau secara manual meliputi pedoman yang dalam menyitasi jurnal dan gaya Vancouver itu pada umumnya mencantumkan nama pengarang, judul jurnal, nama jurnal, tanggal publikasi, nomor volume, dan yang terakhir lokasi dan halaman. Ini untuk umumnya terlebih dahulu. Untuk lebih khususnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, nama pengarang. Nama pengarang ini terdapat banyak sekali aturan-aturannya. Salah satunya yaitu yang pertama, nama pengarang, urutkan nama pengarang sesuai dengan yang tertera dalam jurnal. Yang kedua, taruhlah nama terakhir atau nama keluarga pengarang di depan untuk setiap pengarang. Nah, jadi seperti ini dibalik. Nama terakhirnya Wiryanata ditaruh di depan, yang terakhirnya Arya disingkat A. Untuk penyingkatannya ini ada aturannya lagi, yaitu ubah nama depan atau nama tengah yang tertera ke dalam inisial. Nah, dalam inisial ini itu maksimal terdiri dari dua huruf maksud saya. Seperti Angga, Rizky, Raharja, Raharjanya ditaruh di depan, dan untuk Angga serta Rizkynya ini dibuat inisial AR seperti itu. Untuk aturan selanjutnya yaitu tanda koma dan spasi digunakan untuk membedakan nama pengarang yang satu dengan yang lainnya. Seperti ini, tanda koma contohnya Rastan S, koma, spasi Hope T, seperti itu, untuk membedakan pengarang pertama dengan pengarang kedua. Dan untuk mengakhiri nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Nah, jika terdapat lebih dari 3 pengarang dalam suatu jurnal, penulisannya menggunakan aturan jika halaman merupakan suatu pertimbangan dan jumlah pengarang cukup banyak. Nah, ini maka dapat menggunakan 3 pengarang pertama atau 6 pengarang pertama. Nama pengarang terakhir diikuti koma. Nama pengarang terakhir diikuti koma, kemudian ditambahkan at all seperti itu, atau and others. Titik, lalu ada selanjutnya lagi. Ada unsur selanjutnya lagi yang perlu dicantumkan. Nah, pada nama pengarang ini gelar seperti ini, PhD, ini tidak perlu dicantumkan pada gaya Vancouver ini, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk penulisan jurnal ada 5 peraturan. Yang pertama yaitu masukkan judul artikel sesuai dengan namanya tertera dalam jurnal publikasi atau publikasi. Tidak boleh dirubah ya artinya. Kedua, kapitalkan hanya huruf pertama dari kata pertama dalam judul. Huruf kapital juga digunakan dalam akronim atau singkatan dan inisial. Gunakan titik 2 diikuti dengan spasi untuk memisahkan judul dengan subjudul. Akhiri judul artikel dengan titik, walaupun ada tanda tanya atau tanda seru dalam judul tersebut. Jangan memasukkan header dalam sebuah jurnal, case report study, case control study, seperti itu misalnya, sebagai judul tulisan, kecuali dalam daftar isi menyebutkan bahwa header tersebut. Selanjutnya, untuk nama jurnal. Untuk nama jurnal, aturan yang pertama yaitu menggunakan nama jurnal sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, ini The Journal of Biocommunication menjadi J Journal. Gunakan abreviasi nama jurnal yang telah disepakati secara internasional. Bisa dilihat di Google. Untuk yang abreviasi yang sudah disepakati secara internasional, yang ketiga yaitu abreviasi yang sesuai untuk bahasa Inggris pada umumnya, dan kapitalkan huruf pertamanya. Misalnya hilangkan kata articles, kata hubung, dan preposisi, misalnya of, the, at, dan sebagainya. Nah, seperti ini contohnya. Of ini kan hilang di sini, nggak ada. The juga nggak ada. Untuk aturan keempat, bisa
melihat daftar susun yang ditetapkan oleh beberapa publikasi seperti Medline, PubMed, dan sebagainya. Seperti ini. Nah, akhiri nama jurnal dengan titik dan spasi. Itu sudah aturan umum ya. Untuk selanjutnya tanggal publikasi. Nah, untuk tanggal publikasi ini ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu tanggal publikasi diurut mulai dari tahun, bulan, dan hari. Jadi urutannya yaitu tahunnya terlebih dahulu, setelah tahun ada bulan, setelah bulan ada tanggal, seperti itu. Untuk aturan kedua yaitu bulan disingkat bersama 3 huruf pertama, misalnya Mei, Januari disingkat dengan Januari, Agustus menjadi Aug, seperti itu. Untuk aturan ketiga, akhiri informasi tanggal publikasi dengan titik 2. Nah, ini apabila sudah selesai menuliskan tanggal bisa diakhiri dengan titik 2. Akhiri suplemen bagian atau nomor khusus dengan titik 2. Seperti ini. Nah, ini suplemen titik 2 Demantia, seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor volume. Nah, nomor volume ini ada 5 aturan juga. Yang pertama, hindari penggunaan kata volume atau vol. Nomor saja sudah cukup untuk menunjukkan volume jurnal tersebut. Jadi apabila kita ingin menuliskan nomor volume tidak perlu menggunakan kata volume atau vol, namun menggunakan kata nomor itu sudah mencukupi, seperti itu. Gunakan angka Arab. Nah, gunakan angka Arab ini seperti 1 angka real ya, kita bilangnya, bukan berbeda dengan angka Romawi. Angka Romawi ini tidak boleh digunakan dalam penulisan nomor volume pada jurnal, citasi pada jurnal ya. Dan juga pisahkan multiple volume dengan garis strip, misalkan 5 sampai 6, 10 sampai 11 pada contoh di atas ini. Untuk isu diletakkan di dalam kurung. Nah, isu ini nomor 4 ini misalnya. Nomor 3, aturan ketiga, jika tidak ditemukan nomor volume jurnal bisa diberikan titik koma setelah tanggal publikasi, diikuti oleh nomor isu yang diletakkan dalam kurung. Nah, ini hindari penggunaan number, num, atau kata-kata lain yang ingin menunjukkan nomor isu. Yang terakhir, untuk mengakhiri nomor isu diakhiri dengan titik 2. Nah, ini titik 2 ini seperti ini. Oke, next. Nah, untuk lokasi dan halaman ada 4 aturan di sini. Yang pertama, jangan mengulang nomor halaman kecuali diikuti oleh huruf. Nah, ini kan ada pengulangan nomor halaman ya. Ini benar karena diikuti huruf. Kalau tidak diikuti nggak boleh. Akhiri lokasi atau halaman dengan menggunakan titik. Nah, ini seperti ini. Aturan ketiga yaitu jika halaman tidak berurutan, gunakan tanda koma dan spasi untuk memisahkan antara halaman satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini contohnya, tidak berurutan. Yang keempat, jika dalam satu jurnal tidak disertakan halaman, maka tulis jumlah halaman yang dikutip. Misalkan mengutip 5 halaman, maka tulislah dalam tanda kurung apa ini, kurang besar ya ini ya, 5p titik, letakkan dalam kurung kotak. Oh, ini kurung kotak ini. Nah, mungkin contohnya seperti inilah, 8p titik kurung kotak, seperti itu jika ulang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini merupakan bentuk umum dari sintesis dengan Vancouver style ya, gaya Vancouver, bisa dilihat di sini. Nama pengarangnya, judul tulisannya, yang tadi sudah jelaskan secara detail terkait aturan-aturannya, seperti itu. Mungkin itu cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.